كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Oke, Quran Lovers, baru saja kita telah menyimak surat Shad ayat 29 yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang pentingnya tadabbur Al-Qur'an atau merenungi Al-Qur'an. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab, yang artinya kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tadabbur Al-Quran atau menghayati dan merenungi Al-Quran adalah salah satu tujuan tertinggi dari diturunkan Al-Quran itu sendiri. Sehingga sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat perlu sekali menghayati Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca saja, namun tujuan yang intinya adalah untuk dihayati. Oke, kita akan membahas tentang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya dan ulama-ulama terdahulu memahami tentang pentingnya menghayati Al-Quran. Kita akan menghadirkan beberapa perkataan dari orang-orang soleh di zaman dulu. Yang pertama ada perkataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ali berkata, la khaira fi ibadatin la ilma fiha wa la ilma la fikha fihi wa la qira'ata la tadabbur fiha. Yang artinya, tidak ada kebaikan dalam ibadah yang dilakukan tanpa dasar ilmu, dan tidak ada ilmu tanpa adanya pemahaman di dalamnya, serta tidak ada bacaan tanpa adanya tadabbur atau renungan di dalamnya. Maksud tidak ada di sini adalah tidak sempurna atau pekerjaannya itu belum lengkap. Nah, salah satunya adalah bacaan itu terasa hambar apabila tidak di dalamnya dilakukan perenungan, tidak ada tadabbur. Maka itulah perkataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian tidak mentadaburi Al-Quran atau tidak merenungi Al-Quran, secara tidak langsung seseorang tersebut telah meninggalkan tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Hal ini sebagaimana penuturan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, semestinya pembaca Al-Quran itu keadaannya selalu khusyuk dan dia selalu dalam keadaan tadabbur, penuh merenung, penuh dengan renungan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, inilah tujuan yang dimaksud, yang dengannya dada menjadi lapang dan hati menjadi bersinar karena Al-Quran. Itu perkataan Imam An-Nawawi. Jadi pada kesimpulannya beliau mengatakan bahwa tadabbur adalah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. Sebagaimana dalam surat Shad tadi, liyadabbaru ayatihi. Al-Quran itu diturunkan agar ditadaburi, agar direnungkan, dihayati, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada perkataan dari seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Khawas. Menurut beliau, tadabbur adalah obat hati yang paling ampuh untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Beliau berkata,
obat hati terletak pada 4 perkara. Dan beliau menyebutkan bahwa yang pertama adalah membaca Al-Quran yang disertai dengan tadabbur. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Sebelum kepada perkataan ulama selanjutnya, mungkin kita juga sudah mengetahui bahwa di zaman dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa beliau bangun di malam hari, lalu beliau keluar rumahnya, memandang ke atas langit, merenungi keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malam hari ketika suasana sangat sunyi. Lantas beliau membaca surat Ali Imran. Terus seperti itu. Jadi tidak dihitung 1 kali atau 2 kalinya. Namun beliau terus membaca ayat-ayat tersebut di akhir Ali Imran. Kemudian kita pun sudah mendengarnya bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan hal yang sama. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah melakukan hal yang sama. Jadi tadabbur adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu juga. Mungkin kita juga bisa meniru Rasulullah SAW. Misalkan pada suatu malam kita keluar rumah, merenungi keindahan alam yang Allah ciptakan dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang keempat datang dari Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran yang ditadaburi merupakan buah yang paling baik dan paling manis dari hafalan Al-Quran. Beliau mengatakan kewajiban bagi orang yang telah Allah pilih untuk menghafalkan Al-Quran ialah membaca dengan sebaik-baiknya, lalu merenungkan atau mentadaburi hakikat dari ayat-ayat tersebut, kemudian memahami keajaibannya dan mendapatkan kejelasan dari kata-kata yang gharib dari Al-Quran. Namun secara umum, tadabbur bukan hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang telah hafal Al-Quran saja atau sedang dalam proses menghafal Al-Quran saja, namun untuk semua kaum muslimin. Baik ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, itulah 4 nasihat atau 4 perkataan tentang tadabbur Al-Quran yang disampaikan oleh orang-orang soleh terdahulu yang telah mendahului kita semua. Semoga bermanfaat. Inilah pengantar tadabbur Al-Quran. Insya Allah kita akan bahas untuk lebih lanjutnya di video-video setelahnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.